Kata investasi memang lagi marak banget beberapa tahun terakhir ini. Tiba-tiba banyak orang ngomongin tentang investasi. Tren ini pun didukung dengan fakta dan angka jumlah investor retail yang semakin naik dari tahun ke tahun. Fenomena ini salah satunya didorong oleh inovasi teknologi yang membuat proses investasi menjadi semakin mudah. Sebagai investor, kita nggak perlu ribet-ribet lagi dalam memulai investasi dan melakukan transaksi. Semuanya bisa dilakukan melalui layar laptop, bahkan dengan satu genggaman melalui smartphone. Overall, tentu aja fenomena ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri, apresiasi, dan sekaligus diwaspadai serta berhati-hati. Kenapa? Kita akan bahas setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Oke, meningkatnya tren investasi di tanah air tentu aja membawa dampak positif dan negatif. Positifnya, pertama, dengan jumlah investor retail yang semakin meningkat signifikan, pasar modal kita menjadi lebih kuat dan bisa mengurangi ketergantungan dengan investor asing. Kedua, kesadaran masyarakat kita melihat investasi sebagai bagian dari rencana finansial mereka perlahan mulai terbangun. Ini nilai positifnya. Sisi negatifnya, hype investasi yang semakin tinggi diikuti dengan sikap impulsif dan FOMO terkait dengan berbagai jenis instrumen investasi. Itu kenapa seiring dengan tren investasi yang semakin meningkat, banyak pula terjadi kasus-kasus penipuan dan investasi bodong. Hal ini terjadi karena mereka tergiur investasi dengan iming-iming return yang tinggi dan diraih secara instan. Padahal proses investasi itu harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dengan menghitung risiko dan reward. Ada journey sebelum investasi dan langkah-langkah yang harus kita lewati. Salah satu efek dari hype-nya investasi beberapa tahun terakhir ini adalah timbulnya mindset nyari cuan dari investasi. Yang menurut gue pribadi nggak salah sih, tapi kurang tepat aja. Tapi kalian jangan ngamuk dulu. Tentu aja pada akhirnya tujuan dari investasi adalah reward, gain, untung. Atau kalau memakai istilah yang sekarang lagi overhype banget yaitu cuan. Well, gue sendiri termasuk orang yang kurang suka mengasosiasikan kata cuan sebagai hasil dari sebuah proses investasi. Bagi gue, cuan itu mempunyai konotasi fast money, gampang, dan short term. Sedangkan investasi jauh banget dari ketiga kata tersebut. Mungkin karena kata cuan mulai akrab sebagai imbal dari sebuah investasi, akhirnya investasi mulai dilihat sebagai side income untuk cari cuan tambahan atau cuan tipis-tipis. Nah, ini yang membuat investasi sebagai sebuah proses kehilangan esensinya. Setidaknya ini menurut perspektif gue sendiri. Gue percaya tujuan dari investasi bisa lebih besar dari nyari cuan tipis-tipis atau cuan tambahan. Namun, bisa menjadi sebuah sistem yang powerful untuk membangun kesejahteraan atau istilah kerennya wealth accumulation. Dan untuk menuju ke proses ini, kita perlu mindset yang tepat diiringi dengan langkah-langkah yang tepat. Oke, mungkin kalian nanya, emang bedanya di mana sih? Toh sama-sama invest buat dapetin cuan juga. Well, kalau mindsetnya hanya cari cuan, yang kita lakukan adalah punya duit lebih dikit, langsung dibeliin instrumen investasi dengan risiko tinggi, biar dapet cuannya juga gede. Nggak punya rencana dan strategi apapun, kalau naik dan cuan ya bagus tinggal take profit, kalau turun ya emang nasib lagi jelek dan tinggal cut loss. Bahkan kadang ini dilakukan dengan risiko yang lebih tinggi, misalnya berhutang untuk investasi. Waduh, sekali lagi ini terjadi karena investasi dilihat sebagai cara cari cuan secara instan. Hati-hati ya, ini hanya kind reminder dari gue untuk kalian dan tentu aja untuk diri gue sendiri. Kebalikan dengan cara tadi, kalau kita melihat investasi bukan hanya untuk cari cuan, namun sebuah langkah strategis untuk membangun kekayaan dan kesejahteraan, kita harus mengikuti langkah-langkah yang harus dipersiapkan di fase sebelum dan pada saat investasi. Dan gue membaginya menjadi 3 langkah besar. Pertama, earning. Kedua, saving. Ketiga, investing. Yes, penghasilan, lalu tabungan, baru investasi. Ketiga hal ini harus kita maksimalkan agar kita memulai investasi dengan mindset yang tepat dan mempunyai sistem yang tepat. Mari kita breakdown satu persatu. Pertama adalah earning alias pendapatan atau penghasilan. Ini adalah langkah yang paling dasar karena ya jangankan mau berinvestasi. Untuk hidup dan pemenuhan kebutuhan kita pasti sumbernya dari penghasilan. Mau merencanakan keuangan? Pastikan kita punya uangnya dulu. Kalau pada saat menonton video ini kalian termasuk yang udah mempunyai penghasilan tetap, apakah itu dari bekerja menjadi pegawai atau pengusaha, nah itu udah mantap banget. Paling enggak kita udah punya dasar untuk melakukan strategi finansial. Nah, kalau udah punya penghasilan tetap setiap bulan,
Apa yang harus dilakukan? Apakah langsung beli instrumen investasi? Menurut gue jangan dulu. Goal kita di tahap ini adalah cash flow yang positif. Artinya apa? Pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Semua kebutuhan dasar hidup terpenuhi, bisa bayar-bayar tagihan, dan bisa punya gaya hidup yang menyesuaikan dengan pendapatan alias live below your means. Supaya apa? Supaya ada porsi pendapatan yang bisa kita sisihkan. Yang banyak terjadi sekarang dan didorong oleh hype investasi juga adalah mereka yang mempunyai penghasilan pas-pasan lalu membeli instrumen investasi dan berharap dapat untung yang besar, bahkan bermimpi jadi side income mereka. Sekali lagi, nggak salah, namun kurang tepat karena mereka melihat market sebagai tempat untuk menggandakan uang mereka secara instan. Mereka bertaruh, bukan berinvestasi. Menurut gue di tahap earning ini, pada saat kalian udah punya pendapatan dan sudah berhasil membuat cash flow yang positif di setiap bulannya di keuangan kalian, lebih baik fokus kepada 2 langkah berikut ini. Pertama, menabung. Porsi pendapatan yang lebih setiap bulannya langsung tabungin dulu aja sampai banyak. Dan coba bikin challenge ke diri sendiri untuk naikin porsi tabungan kalian setiap bulannya. Misalnya, bulan ini berhasil nabung 1 juta rupiah. Challenge berikutnya adalah bisa nabung 2 juta rupiah misalnya. Pokoknya naikin saving rate kalian sehingga terkumpul jumlah tabungan yang besar. Ini fokus yang pertama. Kedua, mulai fokus cari sumber penghasilan kedua selain dari penghasilan utama. Nggak usah dilihat besar atau kecilnya. Yang penting ada uang masuk dari sumber lain yang masuk ke tabungan kalian. Dan di era internet kayak sekarang, kesempatan untuk nyari uang tambahan semakin terbuka lebar. Misalnya, buka online shop, cari kerjaan di situs-situs freelancing, dan lain-lain. Tapi ingat, kuncinya jangan sampai mengganggu pekerjaan utama. Ini penting karena pada saat kita punya yang namanya multiple source of income, berarti kita menambahkan 1 layer keamanan lagi di situasi finansial kita. Oke, setelah tahap pertama yaitu earning sudah dilalui, kalian udah punya minimal 1 sumber penghasilan, cash flow bulanan kalian udah positif, dan kalian udah menabung dengan porsi yang cukup besar. Berarti kalian udah siap untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu saving. Nah, di tahap ini apa kira-kira goal yang harus dicapai? Di tahap inilah di mana kita mengubah saving alias tabungan yang kita punya menjadi sebuah capital alias modal untuk mulai berinvestasi. Tentuin aja misalnya berapa target yang ingin kalian capai untuk dijadikan capital dari investasi kalian. Misalnya 20 juta atau 50 juta bahkan 100 juta. Tentu aja tergantung dari keadaan finansial masing-masing. Nantinya jumlah inilah yang akan kalian investasikan dan konversi menjadi sebuah aset yang akan bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Oke, setelah kalian udah punya capital yang cukup yang kalian kumpulkan dari tabungan kalian, di tahap ketiga inilah dimulainya proses investing. Dengan capital yang ada, goal di tahap ini adalah membagi porsi instrumen investasi sesuai dengan risiko dan rewardnya. Atau bisa juga sesuai dengan tujuan finansial masing-masing. Misalnya, dari seluruh capital yang kita punya, pembagiannya adalah 50% masuk ke saham blue chip yang akan kalian pegang dalam time frame yang cukup panjang. Misalnya 5 atau 10 tahun. Lalu 30%-nya masuk ke instrumen yang risikonya lebih kecil seperti obligasi, sukuk, dan lain-lain. 20%-nya masuk ke akun trading dan 10%-nya dalam bentuk cash. Jadi bukan nggak boleh trading sama sekali, tapi trading bisa jadi bagian kecil dari keseluruhan sistem membangun kesejahteraan alias wealth accumulation tadi. Lagian konteks trading di sini adalah trading dengan perhitungan yang cermat berdasarkan analisa teknikal. Trading yang sesuai dengan ilmunya, bukan cuma beli karena ngikutin influencer-influencer saham lalu tinggal berharap supaya naik, nggak gitu juga. Nah, setelah kalian membagi porsi dan punya sistem investasi tersendiri, selanjutnya ya udah biarin aja. Kasih waktu supaya investasi kalian bertumbuh. Apa yang harus kalian lakukan sekarang? Menurut gue, kalian bisa balik lagi ke step 1 dan 2, yaitu earning dan saving. Gimana caranya kalian bisa punya penghasilan yang lebih besar atau menambahkan sumber income lagi yang bisa berkontribusi ke saving alias tabungan kalian lagi. Gimana kalau kita dapat imbal hasil dari investasi yang udah kita lakukan sebelumnya? Misalnya dividen dari saham atau kupon dari obligasi. Nah, itu bisa dimasukkan ke porsi saving lagi buat menambahkan ke capital yang udah ada agar semakin besar lagi. Dari ketiga langkah yang udah gue jabarkan tadi, kalau bisa disimpulkan secara singkat kira-kira seperti ini. Income atau penghasilan
ditabung untuk menjadi sebuah capital atau modal yang besar. Capital ini yang nantinya akan berkembang dan berlipat ganda alias compounding. Dan kalau compounding investasinya udah cukup besar, harapannya bisa cukup untuk sumber penghasilan baru kita. Nah, kira-kira rencana dan blueprintnya seperti itu. Memang prosesnya cukup lama dan harus bersabar. Karena menurut gue proses investasi juga perlu sistem dan mindset yang benar agar hasilnya juga sesuai seperti yang kita harapkan. Dan yang paling penting, untuk kita sebagai investor, apalagi investor retail, jangan lupa untuk terus mengedukasi diri seiring dengan journey investasi kita. Itu kenapa gue selalu support iPod sebagai salah satu sekuritas paling berpengalaman di Indonesia. Ya, selain gue juga udah emang nasabah iPod dari tahun 2014, gue juga sejalan dengan perspektif mereka terkait dengan investasi. Seiring dengan meningkatnya investor retail, melalui campaign semua bisa investasi, iPod memfokuskan komunikasinya untuk melahirkan investor-investor baru yang berkualitas, bukan cuma kuantitas loh. Kalian bisa lihatlah di semua sosial medianya iPod, konten-konten mereka fokus memberikan edukasi terkait keuangan dan investasi dengan cara yang simpel, ringan, namun tetap berbobot. Bahkan sesuai dengan tema video gue kali ini, iPod pun satu pemahaman gue dengan apa yang gue jabarkan bahwa investasi adalah sebuah journey. Ada persiapannya, ada langkah-langkah yang harus diambil, dan yang pasti jangan berhenti untuk terus mengedukasi diri. Kalau kalian baru aja memulai journey investasi kalian, gue saranin buat cek sosial medianya iPod sekarang untuk lihat berbagai konten edukasi iPod atau layanan-layanan yang diberikan iPod. Atau kalau memang kalian sudah siap untuk berinvestasi, jangan ragu-ragu buat langsung buka rekening lewat aplikasi iPod. Gampang, gak ribet, dan semua serba online. Oke, segitu ya video kali ini. Pertanyaan dari ketiga step yang gue jabarkan tadi, earning, saving, dan investing, kalian udah ada di tahap mana? Apakah masih memaksimalkan pendapatan kalian? Atau udah punya tabungan dan sedang mempersiapkan capital? Atau kalian memang sudah menjadi seorang investor? Nah, coba tulis di kolom komentar. Oh ya, kalau kalian memang sudah menjadi seorang investor, coba dong spill dikit aja. Seperti apa porsi instrumen investasi kalian? Berapa persen saham, berapa persen obligasi, dan lain-lain. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Follow Instagram gue Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.